Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Afia, jamaah Anwar Al-Maksum dari kumpulan pengajian Rodotul Jannah. Mugi-mugi ke jalan surga. Amin ya robbal alamin. Yang saya tanyakan, ngapunten nggih, kula wonten salah. Kula yang awam, misalnya santri. Ngeten Pak Yai. Kula sebagai orang awam, yang saya cintai pasti dunya napa malih duit. Ya napa carane kula mboten terlalu cinta dengan harta dan uang. Satu. Dua angsal Pak Yai. Pak Yai. Matur suwun saderenge. Angsal. Kula mireng-mireng ngeten. Biasanya itu kan bagi saya sholat itu nomor satu. Terus ada yang bilang gini, kalau nggak ditambahi dengan pahala lainnya mungkin kurang afdol lah, bagaimana gitu. Terus yang saya tanyakan, katanya orang-orang gini, kalau nggak dibarengi dengan pahala lainnya nggak mungkin. Terus caranya bagaimana supaya yang satu saya tidak terlalu cinta dunia atau duit. Kedua, apakah benar nomor satu itu sholat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu Ndi, Bu. Oke. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minadun dunya. Miturut surat Al-Qasas ayat 77, Gusti Allah dawuh, di sela-sela kita itu mencari kesuksesan dunia, jangan pernah dilupakan kesuksesan akhirat. Niki artinya apa? Jasad niki di alam dunia, ruhaniah sampean wajib untuk masuk alam akhirat. Sampai nek kepingin bisa mlebu ning alam akhirat dengan gampang ya. Sampean tilem. Tapi niki adalah merupakan satu ayat. Tidur itu adalah merupakan satu tanda. Mengapa kita tidur mata terpejam, ketika mimpi bisa melihat A, B, C, D? Itu menunjukkan pembuktian bahwasanya alam ruhaniah itu ada. Tinggal kita waktu tidur mimpi ketemu apa. Kalau kita tidur mimpi dikejar anjing, lari mboten? Lari. Tapi kalau mimpi kita mendapat rezeki uang yang melimpah, lari mboten? Napa kok ngono? Lah ngoten nggih. Bapak Ibu, wong tilem niku, orang tidur itu sudah lupa urusan dunia. Tidur. Coba kesukaane bapak sampean nopo? Misale wedang kopi sing manis, waktu tidur sampean bikinkan, letakkan di pinggir bapak. Berhubung bapak tidur, ditampani mboten? Mboten. Jangankan kopi, bidadari sekalipun, apabila duduk di pinggir bapak sedang tidur, gak mungkin bapak iki nyosor. Gitu? Iku maksudnya ngeten, Pak. Jikalau hati sampeyan ini secara jasmani gembul campur dengan kesenangan dunia, termasuk duit, iku logis pun. Siapa yang nggak punya, nggak suka uang? Lah kan? Jasmani monggo gak salah,
Qur'ane ya wis ngomong wala tansa nasibaka minad dunya, bagianmu duit ning donya aja kok tinggalno. Tapi ruhania sampean Pak Bu, bagaimana sesuai dengan pertanyaan pertama, tidak kesetrum, tidak mencintai bentuk wujudnya uang, tapi hati iki hanya kesengsem gila dengan Allahnya yang menguasai uang. Ayo, iku kuncinya sampeyan kedah dikron kafiron, sing gelek sing sering hati ini dalam kondisi apapun berzikir. Kuncinya ada di situ Bu, kuncinya ada di situ, berzikir. Lainnya itu sepengetahuan saya belum bisa. Zikir yang ku maksud tadi, hati ada satu kesadaran bahwasanya segala makhluk apapun itu yang mengendalikan cuman Allah. Kalau jenengan lenggah teng mriku mesti sampean kok dipahamno ngeten. Hati si Kanjeng Nabi, oh iya ya, kabeh makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, sedaya sumbere sangka Gusti Allah. Akhirnya terbangunlah yang namanya tawakal nanti. Itu Bu carane ya. Nek masalah jasad dipisahkan dengan uang boten saged, karena kita di dunia Bu butuh duit, karena duit itu bisa untuk kita beli ini kebutuhan jasmani, tapi rohani wabtagi dong ngeraihlah sira kabeh ruh bima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Berupa apa anugerah iku? Darul akhirah, yaitu negeri akhirat, ditempuh dengan zikir. Kedua, apakah benar sholat itu yang paling utama ya daripada amaliyah lain? Pun rukun Islam niku wonten pinten bukan gangsal. Pertama syahadat. Nek syahadatnya bener mesti sholatnya bener. Sholat sing bener iku barometernya sampai buka di dalam surah Al-Baqarah 238. Gusti Allah dawuh wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Sholat dikatakan bener apabila posisi keadaan hati khudur khusyuk datang Allah, iku sholat sing bener. Berarti nek ditarik kesimpulan, nek aku sholat hatiku nok gambarin mbok rondo, berarti sholatnya kurang Kalau sholat kita kurang bener, kita telisik, kita koreksi syahadat kita dulu. Sebab syahadat itu laksana masjid di bangunan adalah pondasi. Tatkala pondasi masjid ini mboten kuat, aku yakin retak semuanya. Nggih mboten? Syahadat iku apa sih? Persaksian, melihat, menghadap. Wis menungso mripate ana loro, mripat dohir, mripat batin. Mripat dohir untuk menyaksikan wujudnya makhluk, mripat batin hanya menyaksikan wujudnya Allah. Puji dasare asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya menyaksikan tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali lah wujudnya Allah hidup itu. Ngoten lho. Wong syahadat sampean kali kula cuman bilisan, bil qalbi, hati imannya nama. Ini persoalannya. Makanya kita harus wajib memahami ilmu tauhid. Apa maksudnya asyhadu ini? Menyaksikan, menghadap, melihat, merasakan terhadap siapa? Ilallah. Wujudnya Allah itu yang sebagai Tuhan yang berkuasa segenap alam, termasuk alam jasmani sampean iki sing gerak ngomong Gusti. Nek syahadat iki bener, mongko salate mesti kuncinya ada di situ. Salat akan benar di mata Allah tatkala syahadati sudah bener. Nek syahadat sampean kali kula di mata Allah dereng bener, tapi di mata agama syariat kita bener, mata manusia bener, belum tentu di mata Allah ini sudah benar.
Karena di dalam agama Islam kesempurnaan Islam wonten sekawan. Ini Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya sempurnane agama Islam syariat thariqat hakikat makrifat. Syariat thariqat gandengane jasmaniyah, hakikat makrifat gandengane didikane rohaniyah. Lah ning Indonesia khususnya sing diajarno iki mung loro, sementara sing ruhaniyah boten. Yo iki persoalane. Andai kata ada yang berani menyikapi menguak rahasia di dalam hakikat makrifat di tengah umum, langsung Pak, sebelum zaman tahun 2014 langsung dikipat Pak. Bahkan ada yang mengatakan wadzalika dhalalatun, itu sesat. Pun biasa kula nggih ngalami piyambak, sebab kula piyambak mengajarkan tauhid ini mulai sejak tahun 2000, terhitung sampai hari ini berarti 26 tahun berjalan. Niki keluh kesah apa yang kurasakan ku alami. Nyun sewu nek dibanding datang Kanjeng Nabi mboten enten saamput-ampute. Kula niki nek cara wong di penjara namung 3 tahun. 3 tahun di penjara, 2010, 11, 12 di penjara saya, betul nopo-nopo, karena ini proses. Padahal kakak saya sendiri Kiai Haji Dimyati Rosyid itu, beliau itu sebagai ketua MUI betul sakit menyelamatkan. Ya sudah, saya sendiri Yusna ngintir mawon kula di penjara di Polda mriki 2 bulan, habis itu dipindah ke LP Mojokerto. Selesainya sampai 3 tahun. Gimpun boten napa-napa, niku kisah saya. Tapi seberat apapun itu tidak akan menjadikan saya ini mundur ke belakang. Sebab saya teringat pesan oleh abah saya, sapa sing wani ngebabno iki resikune luar biasa. Padahal inilah sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya mentingali golongan nahdien mesti bahas hikam tasawuf, ada di situ. Itu belajar kita sebetulnya, belajar kita untuk mengenal diri siapa. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ibu bener, memang di mata Allah iku sing dinilai masalah salat. Tapi salat di sini kudu ditakokno, bukan jangkepe salat, tapi mutu nilai salat iki yang ditanyakan. Barometernya adalah jikalau syahadatnya itu benar, mesti sholatnya benar. Kalau syahadat sampean kali kula iman persaksiane sik nang makhluk, sapa sing ngaji kae ngambengi mulutan klason. Sumpah itu aku ketok motoku dhewe klason. Iki berarti iman nang makhluk. Berarti syahadat iku kurang bener. Kok iso ngeten? Pak Yun Sewu, apa yang muncul dan timbul dari diri saya jikalau tidak ada Allah yang menggerakkan saged tak klason iki sok ndawir ngene iki. Ayo ngenen-ngenen mboten saged toh? Mboten, karena kita adalah makhluk, muklason iki ya makhluk, tidak bisa melakukan suatu apapun jikalau tidak dilakukan dening Gusti. Hati kita harus duduknya di situ Bapak Ibu. Itulah syahadat yang benar. Waktu sholat jenengan kok sampean akoni iki sholatku, isoke sholat aku. Nyun sewu, Gusti Allah kan wis dawuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, milike Gusti. Wis dong toh. Tapi berhubung ilmu tauhid mboten dibuka, yen jenengan kali kula isoke mengucap mawon, ngucap tapi nggak bisa meresapi dan mengamalkan di tengah-tengah sholat. Pak Nyun Sewu, tondo-tondo kalau sholat kita itu benar di mata Allah, paling sederhana adalah jenengan mesti dalam hati bisa merasakan manis dan nikmatnya sholat. Sebab kebahagiaan yang hakiki bukan jatuhnya istri kita cantik, suami kita gagah, punya jabatan, bukan. Itu akan hancur semuanya, Bu. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika hati sudah bisa bertemu terhadap
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut, masih ada? Iko ibu wonten ngacung iko lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tolong penjelasan HIB 18 perumpamaan orang Surat yang apa, ayat apa? Surat Ibrahim ayat 18. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 18, intinya perbuatan orang-orang yang hatinya masih punya iman selain Allah. Selain Allah itu disebut makhluk. Contohnya, dalam hati ada iman yang melakukan sesuatu, ini makhluk. Ini berarti golongan kita, hati disebut golongan kafaru bi rabbihim a'maluhum. Perbuatan orang-orang yang hatinya masih ada iman selain Allah, maka seluruh amal ibadahnya itu seperti abu. Artinya di mata Allah tak ternilai. Dan perbuatan seperti itu sudah jelas teramat jauh tersesatnya. Yastahibbunal hayata dunya alal akhirah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Ngapunten Kang Hadah, hati kita Bapak Ibu ikut didorong oleh nafsu untuk melalaikan Allah, untuk beriman terhadap selain Allah. Ini sudah menjadi tugasnya nafsu, yang Allah muji kita lewat nafsu untuk lalai pada Allah. Karepe Gusti Allah didatangkan syahwat dunia itu bukan menjerumuskan manusia, ndak, tapi semata-mata untuk dijadikan sebagai kendaraan bertemu Allah. Mestinya gitu. Tapi berhubung kita itu tidak mau menerima tauhid, ya mboten semerap. Bapak Ibu, jadi perbuatan yang kelihatan di mata Allah, di mata manusia baik, inilah yang dimaksud seperti abu tadi. Di mata Allah tidak ternilai. Ingat sejarah beliau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, mungkin dilihat di kisah nih teng mriku ketika saat beliau niki Bapak Ibu sedang menulis dan mengarang kitab Ihya, ketika pulpennya ini mau dicelupkan ke mangsi asbaknya, ada seekor lalat yang ingin minum. Akhirnya beliau gak jadi, tapi secara fisik bukan perkara ini sebabnya beliau dimasukkan rahmati Allah, enggak, karena hatinya beliau ini ingat kepada Allah, akhirnya muncul sifat Rahman Rahimnya terhadap lalat. Bukan secara fisiknya, enggak. Sebab nang mriku didhawuhake bukan perkara salate, zakat, poso, hajine dan lain-lainnya. Beliau dimasukkan rahmatnya hanya karena sebab ya. Beliau itu membiarkan si lalat minum mangsi. Tapi bukan berarti amaliyah ibadah sholat beliau dan lain sebagainya itu tidak khudur nang Allah. Enggak, ini contoh kecil. Contoh kecil. Ada lagi hadis yang mengatakan wanita nakal yang selalu melayani hidung belang itu ketika dia mau pulang dia itu
haus dan mau minum air sebuah sumur, dan sebelum diminum ada anjing yang ingin minum. Dia mengalah, dia kasihkan air itu terhadap anjing. Oh hanya sebab segini loh ndateake si wanita nakal tadi dirahmati Allah, akhirnya bisa masuk surga. Bukan fisik itu yang dijadikan sebagai barometer, tetapi ruhaniyah beliau itu munculnya kasih sayang. Madepe nang Gusti Allah mung wae lewat dalan elek mboten mawon. Artine apa? Kita yang fisik itu sejelek apapun kita ahli maksiat, jenengan jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan sampai. Mumpung kita masih hidup di dunia, sisa umur tinggal berapa kita, gunakanlah hati kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Mekaten sekilas info. Lanjut, ada? Cukup? Monggo. Mbak panitia. Lah itu ada, Bapak ada. Wis pisan kas nggih. Pisan kas nggih. Bapak-bapak menunggu hadiah niki, sepeda ada macam-macam niki. Nggih. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maaf bapak-bapak, ini saya masih melanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus, kalau bertanya, kita ini semua umat Islam harus mencintai Rasulullah SAW dengan harapan mendapatkan syafaat. Nah pertanyaannya, apakah syafaat itu Nabi kita Rasulullah yang memberikan ataukah Allah yang memberikan? Yang kedua, saya pernah mendengar ceramah bahwa kematian itu adalah musibah, padahal kematian adalah satu keharusan. Pertanyaannya adalah, hidup yang sebenarnya itu adalah setelah kematian. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Mohon penjelasan dengan sudut pandang marifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bab syafaat. Iku yang memberikan itu Kanjeng Nabi apa Allah? Jawaban kula tergantung kacamata mana. Kalau kacamata syariah jelas Kanjeng Nabi. Kalau kacamata hakikat jelas Allah. Dalile wonten. Allah, kalau nggak salah iki di dalam surat Az-Zumar, entah ayat berapa saya lupa, ngeten iki. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'ah. Lillahi ku tetep kedue Allah, kepunyaan Allah. Apa as-syafa'atu syafa'at jami'an lawan sekabehane. Muhammad katakanlah, ini Allah yang menyuruh terhadap beliau Pak, bahwasanya syafaat itu milikku, bukan milikmu. Cuman saja syafaat ini tak titipkan terhadap dirimu untuk umatmu, paham nggih? Makanya tadi saya katakan syafaat sesuk itu yang menyampaikan, memberikan siapa? Yang memiliki itu siapa? Jawab kula, secara syariat apa secara hakikat? Kalau secara syariat ya jelas saking makhluk, yaitu Kanjeng Nabi. Wis keten mawon. Rasa pahit itu tekondi kopi. Logikanya kalau tidak ngombe kopi ya mboten krasa saiki secara hakikat. Semua apapun yang terjadi sumber saka ndi? Nek cara hakikat Allah. Sebab tanpa Allah andai kata wujude, nggak mungkin kopi bisa memunculkan rasa pahit. Niki jawabannya sederhana gitu aja. Bon. Nomor 2, terkait maut.
kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis tapak siapapun sugih melarat, pejabat rakyat kabeh mesti mati. Cuman miturut surat Az-Zumar ayat 54 Allah dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Wahai hambaku, kembalilah kau lekas padaku sebelum kematian itu akan datang. Maksudnya yang dipanggil ada ruhaniyah kita, karena ruhaniyah kita tinggalkan Allah, Pak. Kecantol kali syahwat atau nafsu yang berupa hubus sahawah iki duniawiyah. Jikalau kau tidak mau lekas kembali padaku, kematian itu datang, hummalakum surun, kata Allah, tidak akan kita akan dikasih pertolongan. Naudzubillah. Makanya mengapa kami itu getol terus mengatakan tentang tauhid itu karena ini. Saya hadir di tengah-tengah masyarakat dulur-dulur kula sing wonten Surabaya, tidak ada punya maksud lain kecuali memberikan satu nasihat. Mumpung sisa umur kita tinggal berapa, hati kita, ruhaniyah kita yang sudah lama telah meninggalkan Allah sampai melupakan Allah, ayo kita kembali dan bertemu terhadapnya, karena kita nggak tahu kita kapan kembali, Pak. Az-Zumar ayat 54. Apalagi kalau sudah ketemu surat Al-Isra 27. Ngeri, Pak. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, gelap yang terjadi padanya, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhirat pun juga gelap. Pun jenengan ngen dewe-dewe, resiko sampean kali kula nggih ditanggung dewe-dewe. Pokoknya kula berpesan ojo mati sik sampean nek gak ati iki wis kepanggih Gusti. Pun lega wonten melih. Pun monggo kita tutup doa, mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan tadi malam hari ini estu membawa dampak perjalanan rohaniah kita kepada Allah semakin dekat, dan mudah-mudahan anak putu kita, keluarga kita memang betul-betul mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah.